Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaum muslimin yang berbahagia, pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Junaid Al-Baghdadi, juga Imamul Al-Ghazali pernah berpesan kepada kita semua, alamatul i'radillahi 'anil abdi ayyusgilahu bima la ya'nihi. Yang artinya, alamatul i'radi, tanda bahwa Allah sedang tidak peduli kepada seseorang, kepada seorang hamba, adalah ketika Allah menjadikan hamba itu sibuk dengan hal-hal yang tak berguna bagi dirinya. Disibukkan dengan hal-hal yang remeh-temeh, sibuk dengan main game, sibuk dengan main layang-layang, sibuk dengan main domino, dan persoalan-persoalan remeh-temeh lainnya. Kemudian saya teringat dengan hadis riwayat At-Tabarani, Rasulullah berpesan, barang siapa yang bangun di pagi hari, namun hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah tidak ada hak Allah di dalam dirinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan 4 penyakit kepada dirinya. Penyakit yang pertama yang Allah berikan, kebingungan yang tidak ada putusnya. Kebingungan yang tidak ada putus-putusnya. Yang pertama. Yang kedua, kesibukan yang tidak ada ujungnya. Yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah terpenuhi. Kemudian yang keempat, kebingungan, keinginan yang tidak pernah tercapai. Jadi keinginan yang tidak pernah tercapai. Ini 4 hal yang Allah berikan kepada seorang hamba manakala dia bangun di pagi hari, yang dipikirkannya adalah dunia. Oleh sebab itu, kaum muslimin, pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ada seorang tukang ojek, jadi tukang ojek online, ojol, itu datang kepada seorang ustadz. Kemudian dia bersimpu duduk di hadapan ustadz itu. Kemudian dia curhat, dia mengeluh, "Ya ustadz, saya kok merasa hidupku susah, hidupku penuh dengan masalah, cari rezeki sulit, orderan sepi, cari penumpang susah, kemudian insentif semakin kecil, pokoknya masa depan saya suram Ustadz, saya rasakan seperti itu." Kemudian dia lanjutkan, "Saya juga merasakan Ustadz, merasa jenuh dengan hidup ini, saya merasa jenuh dengan hidup yang begini-begini saja, hidup terasa hambar, tidak ada arahnya dan tidak ada nikmatnya. Bosan saya Ustadz. Saya ingin bahagia, tapi kenapa susah sekali aku dapatkan bahagia itu?" Kemudian dengan tersenyum, sang ustadz itu menjawab, "Oh, mungkin saja saat ini Allah juga bosan sama kamu." Kemudian tukang ojek itu mengatakan, "Hah? Bagaimana mungkin Allah bosan dengan saya? Apa maksudnya ini Ustadz?" Kemudian sang ustadz menjelaskan, "Mungkin Allah capek mencari kamu kemana-mana. Sebab kamu dicari ke sana ke sini, kemudian Allah tidak menemukan kamu." Kemudian sang tukang ojek mengatakan, "Maksudnya bagaimana Ustaz?" "Coba kamu pikir baik-baik, telaah dengan seksama. Kamu itu dicari oleh Allah Subhanahu wa taala di kumpulan orang-orang yang salat berjamaah di masjid. Tapi kamu kan tidak ada. Kemudian Allah mencari kamu di kumpulan orang-orang yang salat duha. Kamu pun tidak ada. Allah mencari kamu di kumpulan orang-orang yang salat tahajud. Kamu juga tidak hadir, tidak ada di kumpulan orang-orang itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencari kamu di kumpulan orang-orang yang suka bersedekah. Tetapi kamu adalah orang yang suka menghamburkan uang. Kamu juga tidak ada. Kemudian Allah mencari kamu di kumpulan orang-orang yang melaksanakan umrah.
Jangankan melaksanakan umrah, berniat pun untuk umrah kamu tidak pernah berniat. Kamu tidak ditemukan oleh Allah. Kemudian sang driver itu mulai meneteskan air mata. Sedikit demi sedikit air matanya bercucuran. Kemudian dilanjutkan oleh Ustaz. Anakku, ketahuilah, Allah mencarimu di antara kumpulan orang-orang yang mungkin karena sibuk, tapi dia melaksanakan salat tepat waktu, tidak diundur-undur. Kamu pun tidak ditemukan Allah di antara orang-orang yang salatnya sendiri, tapi dia tepat waktu. Kamu adalah orang yang selalu salat, bahkan tidak melaksanakan salat. Terus Allah mencarimu di mana? Kemudian Allah mencari kamu di antara kumpulan orang-orang yang mencari ilmu. Allah cari kamu di majelis taklim. Allah cari kamu di pengajian. Kamu pun Allah tidak temukan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kumpulan orang-orang seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mencari kamu di antara orang-orang yang suka bersalawat. Allah pun tidak menemukan kamu di antara. Oleh sebab itu, jangan sampai hari ini, saat sekarang ini Allah bosan kepada kamu, kemudian Allah melakukan pembiaran terhadapmu, Allah tidak peduli terhadapmu, sehingga hidupmu susah seperti itu. Oleh sebab itu, camkanlah anakku baik-baik. Perbaikilah hubunganmu dengan Allah. Perbaikilah salatmu. Karena sesungguhnya saat engkau memperbaiki salatmu, maka sesungguhnya engkau memperbaiki hidupmu sendiri. Perbaikilah istighfarmu dan tobatmu kepada Allah. Karena sesungguhnya istighfar dan tobatmu kepada Allah itu akan menghapus dosa-dosamu dan akan mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya anakku, saat sekarang ini, di mana Allah menemukanmu? Bagaimana caranya Allah dekat dengan? Ada kumpulan orang-orang yang di mana dia begitu takarubnya kepada cintanya kepada Allah. Dia sujud di tengah malam, berduaan dengan Allah, berkasih sayang dengan Allah. Sementara kamu asik tidur di tempat tidur. Oleh sebab itu, semoga hidupmu itu berubah dengan cara memperbaiki salat dan istighfarmu. Kemudian engkau berpikir bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala begitu sayang kepada saya, mencari saya kemana-mana. Oleh sebab itu, temulah Allah di mana Allah biasa mencari orang-orang yang menjadi kekasihnya. Oleh sebab itu, marilah pada kesempatan di bulan Ramadan ini kita bertadarus, Allah menemukan kita di situ. Kita salat sunat, Allah menemukan kita di situ. Oleh sebab itu, marilah menjadi kekasih-kekasih Allah dengan banyak melakukan amalan-amalan wajib dan amalan-amalan sunnah yang sesungguhnya itu merupakan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari menjadi kekasih Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Si Upik turun ke sawah, daun salam di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.